Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fania Nurul Sabrina dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan remote access dari Cisco. Apa itu remote access? Jadi, remote access adalah kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Jadi intinya, kita bisa memetode sebuah device seperti switch ataupun router tanpa menggunakan sebuah kabel, tapi dengan menggunakan suatu IP public. Lalu di sini ada jenis protokol, jenis akses protokol. Di sini ada dua. Yang pertama ada telnet dan yang kedua ada SSH. Di telnet ini kita jarang menggunakannya karena ketika digunakan pun jarang gitu yang menggunakannya karena tidak aman. Kenapa bisa tidak aman? Karena telnet ini menggunakan plain text, jadi tidak terenkripsi. Contohnya, kita memasukkan sebuah password, misalnya passwordnya Cisco 123. Nah, ketika ada seseorang yang nge-hack atau hacker lagi ingin masuk ke konfigurasi kita atau yang ingin mengecek konfigurasinya, maka password tersebut akan terlihat. Nah, di sini telnet memiliki port 23 dan TCP SSH ini memiliki port 22. Lalu, bagaimana dengan SSH? Kalau SSH itu sebaliknya dari telnet, ini tuh jadi aman dan sudah terinskripsi. Jadi, ketika misalkan ada yang akan nge-hack atau mau melihat konfigurasi kita, di sini kita akan meminta kayak sebuah kode gitu untuk ya intinya hanya bisa dilihat oleh si pembuat password tersebut. Sini kita langsung saja pergi ke Cisco. Nah, di sini saya sudah menyediakan ada 11 VPC 12 bersama ini. Seperti yang kita ketahui, untuk meremote suatu switch atau router itu kita akan menggunakan satu PC seperti ini yang di sini. Nah, caranya sekarang kita pergi ke terminal, di sini desktop, lalu ke terminal. Kita oke saja. Nah, di sini kita akan membuat password dan username agar orang lain tidak bisa sembarangan masuk. Pertama, kita masuk ke konfigurasi terminal. Lalu kita ke username. Username-nya di sini kita admin saja. Setelah itu masukkan password. Passwordnya 123 saja. Kita enter. Username ini adalah identitas yang akan kita masukkan ke CLI atau terminal nanti. Jadi akan ada perintah untuk jadi ketika kita akan masuk ke PC kita atau terminal kita, jadi nanti akan ada perintah masukkan username dan password. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk karena tidak semua orang kan mengetahui username dan password kita. Nah, setelah sudah di username dan password ini, kita langsung ke enable secret. Nah, enable secret ini untuk membuat sebuah password, jadi intinya beda. Enable secret ini untuk masuk ke terminalnya. Kita masukkan enable secretnya Cisco. Enter. Nah, barulah di sini kita mulai ke konfigurasi remote access-nya. Kita ketik perintah IP domain, lalu sini IP domain, kita pakai subnet. Lalu setelah itu kita pakai line PTY 02. Nah, jadi ini digunakan misalnya ada berapa orang sih yang bisa masuk ke jaringan kita gitu. Jadi referensinya itu kita
dapat membatasi jadi berapa orang atau berapa yang bisa mengakses atau masuk ke dalam jaringan kita ini. Nah, di sini lanjut kita ke transport input telnet. Jadi apa sih transfer input telnet itu? Jadi kita hanya mengizinkan orang-orang yang masuk itu protokolnya telnet. Jadi jika login dengan SSH itu tidak akan bisa. Jadi maksudnya kita ingin login tapi menggunakan SSH itu tidak bisa karena kita menggunakan transport yang telnet. Tapi bagaimana jika ingin transfer keduanya atau menggunakan SSH dan telnet itu sama bisa saja, tapi di sini kita menggunakan yang telnet saja terlebih dahulu. Lalu di sini kita ke login lokal. Nah, apa sih login lokal itu? Nah, login lokal itu supaya nanti ketika ada seseorang itu harus login dulu. Loginnya menggunakan apa? Ya, loginnya menggunakan ini yang kita username dan password yang kita buat tadi. Jadi ketika akan login kita harus memasukkan username dan password ini yang kita buat tadi. Nah, setelah ini kita exit saja, cukup segini untuk konfigurasinya. Nah, selanjutnya kita menggunakan pengamanan yaitu crypto RSA. Nah, di sini kita enter. Jadi ini tuh kayak sebuah sertifikat atau keamanan yang harus kita konfigurasikan. Jadi tanpa crypto key itu tidak akan bisa atau gak bakalan terenkripsi nantinya. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini ada informasi untuk memasukkan hostname. Jadi kita coba konfigurasi hostname terlebih dahulu. Kita R1. Nah, di sini sudah. Lalu kita masukkan perintah yang tadi. Crypto key RSA. Nah, sudah. Nah, di sini ada how many bits in the modulus, yaitu ketika menanyakan berapa bit yang akan kita gunakan pada ini. Gitu. Kita masukkan 1024. Nah, kan di sini sudah oke, berarti kita sudah berhasil untuk konfigurasinya. Lalu kita coba pergi ke divisi 1. Nah, di sini lalu kita pergi ke command prompt. Di sini kita coba ping terlebih dahulu. Ping 1. Kita tunggu dulu. Oh, ternyata di sini requesting OTP. Sebentar. Kita lanjut di sini konfigurasi SSH. Kita pergi ke router, kita enable konfigurasi terminal, lalu enable secret 1 2 3. Sebentar, di sini kita coba untuk aktifkan dulu.
integrasi itu hostname. Nah, setelah hostname baru enable secret. Kedua, 3. Setelah itu ke IP domain name secret. Lalu kita pergi ke username, SID, secretnya kita menggunakan 1, 2, 3, 4 agar tidak ketukar sama yang enable secret. Lalu ke line with y04. Setelah itu kita ke transport, kita pergi ke transport input SSH, lalu login lokal. Nah, lalu kita exit. Setelah itu kita pakai pengamanan juga, itu crypto generate RSA. Kita menggunakan yang 1024 saja. Nah, sudah. Di sini kita pergi ke PC1. Kita ke bagian desktop. Sini ke SSH. Hostname-nya kita pakai yang S1. Untuk username tadi SID. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya atau kesalahan dalam menjelaskan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.